It was important to win this match, and both pairs gave it all. 할 수 있어가지고 좀 지금은 너무 좋고요. 我其实落后了很多，然后加上他其实是失误很少的选手。優勝できたので、すごい嬉しいです。Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dijadwalkan turun bertanding untuk kejuaraan Malaysia Open 2024 pekan depan. Ginting akan berhadapan dengan tunggal putra asal Chinese Taipei atau Taiwan, Su Liang. Merupakan salah satu BWF World Tour, Malaysia Open merupakan pertandingan dengan kelas tinggi yaitu Super 1000. Tahun 2024 ini, Malaysia Open akan menjadi laga perdana di kelas atas yang bergulir mulai Selasa hingga Minggu di Kuala Lumpur, Malaysia. Total prize money yang akan diperebutkan dalam pertandingan ini sebesar $1.300.000. Melansir informasi Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, di aplikasi badminton, pertemuan Ginting dan Su Liang di Malaysia Open nanti akan menjadi pertemuan kedua mereka. Sebelumnya, Ginting dan Su Liang pernah bertemu di babak perempat final Victor Hong Kong Open 2023. Pada pertemuan perdana mereka di tahun lalu, Ginting berhasil meraih kemenangan melalui pertandingan straight game dengan skor 21-12 dan 21-16. Jadi, catatan head-to-head sementara adalah 1-0, keunggulan untuk Ginting. Berdasarkan peringkat, Ginting juga terlihat berada di atas angin. Saat ini, Ginting merupakan tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia dan berada di peringkat 4 dunia. Sedangkan Su Liang menempati peringkat 35 dunia. Malaysia Open sendiri menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu oleh para pebulu tangkis dunia. Hal ini dikarenakan perolehan poin yang maksimal di pertandingan ini dapat membantu pemeringkatan Race to Paris 2024. Sementara ini, Ginting merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang berada di top 10 Race to Paris 2024. Kesempatannya untuk masuk dalam kualifikasi Olimpiade yang bergulir di pertengahan tahun nanti sangatlah besar. Apabila mampu memberikan hasil terbaik di beberapa pertandingan tersisa, Ginting mungkin akan menjadi salah satu wakil Indonesia di Olimpiade Paris nanti. Perhitungan poin untuk Olimpiade sendiri akan berakhir pada 28 April 2024. Apabila Ginting mampu menaklukkan Su Liang, lawan selanjutnya mungkin akan cukup berat dari Ginting. Pada babak 16 besar, Ginting akan bertemu antara unggulan Tiongkok, Lu Guangzhou atau unggulan tuan rumah Malaysia, Li Zijia. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, masuk dalam daftar pemain yang dijagokan untuk menjuarai Malaysia Open 2024. Jonathan dan Ginting kompak difavoritat sebagai penantang gelar turnamen BWF World Tour Super 1000 itu, sebagaimana yang diulas media tuan rumah, The Star. Ada beberapa hal yang membuat nama mereka menjadi dua di antara 6 pemain tunggal putra yang digadang-gadang bakal bersinar pada panggung terbesar turnamen bulu tangkis di negeri jiran itu. Untuk Jonathan, namanya dijagokan karena apa yang telah ditampilkannya pada menjelang akhir tahun 2023 lalu. Walau mengalami kemorosat tajam saat kalah prematur di Asian Games 2022 sekaligus gagal mempertahankan emas, pemain besutan PB Tangkas itu dianggap langsung mampu bangkit. Terobosan besar Jonathan adalah ketika ia berhasil menjuarai French Open 2023 yang juga jadi turnamen berlevel tertinggi yang sejauh ini berhasil ia raih. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu memang mendapat hasil mengecewakan di Hangzhou, tetapi berhasil bangkit kembali dengan kuat untuk meraih gelar juara French Open 2023. Seiring dengan keberhasilannya juara di Hong Kong Open 2023 dan Indonesia Masters 2023 sebelumnya, demikian ulasan The Star. Jonathan mampu mengalahkan siapapun pada hari performa terbaik dia dan yang paling teringat adalah saat mampu memberikan ketakutan besar terhadap Viktor Axelsen di semifinal Malaysia Open 2022, sebelum akhirnya kalah 3 game. Dia akan jadi kartu truf lagi bersama Ginting selaku kompatriotnya. Pelatih tunggal putri Cina, Luo Yigang memasukkan nama wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dalam jajaran lawan yang wajib diwaspadai anak didiknya. Belakangan sang pelatih menyoroti beberapa tunggal putri yang membahayakan anak didiknya.
Dilansir juara.net dari ayuk.com, jajaran pebulu tangkis 5 besar dunia tentu saja jadi yang paling ditakuti. An Xiang, Akane Yamaguchi, Tai Tzu-ying, Carolina Marin memang sering merepotkan tunggal putri Cina. Luo juga mewanti-wanti anak didiknya soal kemungkinan dapat perlawanan sengit dari pebulu tangkis muda salah satunya Gregoria. Pebulu tangkis asal Wonogiri ini memang sempat jadi mimpi buruk gacoan negeri tirai bambu, Chen Yufei. Keduanya bertemu pada partai puncak Kumamoto Masters 2023, bulan November kemarin. Pertandingan berjalan cukup singkat yakni, 40 menit saja. Gregoria langsung mengunci game pertama dengan kemenangan telak 21-12. Pada game kedua, dominasi wakil merah putih tetap tak tergoyahkan. Hujan 10 poin beruntun membuatnya menang 21-12. Hasil ini membuat rekor head-to-head mereka jadi 3-7. Terlepas dari hal itu, negeri tirai bambu kini sedang menatap ke arah Olimpiade Paris 2024. Gacoan mereka masih dipegang oleh Chen yang menduduki peringkat ketiga dunia. Rapor bagus diberikan Luo kepada wanita berusia 25 tahun tersebut. Performa pebulu tangkis kelahiran Hangzhou ini memang masuk kategori spesial. Dia mampu menggondol 4 gelar juara dan 17 runner-up. Sayang, Chen gagal bersinar pada BWF World Tour Finals 2023. Tampil solid di babak grup, langkahnya terhenti pada babak semifinal. Adalah Carolina Marin yang membukakan pintu keluar baginya. Tunggal putri Spanyol itu menang dalam pertarungan panjang lebih dari 1 jam dengan skor akhir 25, 23 dan 24, 22. Selain itu, wakil Cina lainnya, Han Yu juga mendapatkan pujian dari sang pelatih. Sementara itu, BWF telah merilis ranking BWF terbaru pekan perdana tahun 2024. Hasilnya tidak terlalu banyak perubahan mencolok untuk di top 10. Seperti di sektor tunggal putra, dua andalan Indonesia Anton Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie masih saling sikut. Keduanya hanya berbeda poin tipis dan berbeda 1 tangga. Anthony Sinisuka Ginting berada di peringkat keempat sedangkan Jojo ranking kelima. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung masih bercokol menjadi tunggal putra nomor wahid di Asia Tenggara. Georgie julukannya berada di ranking ke-7 BWF namun ia berstatus tunggal putri nomor 1 ASEAN. Di sisi sektor ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto terlempar dari top 5. Pasangan berjuluk Fajri ini berada di ranking ke-6 BWF. Untuk di sektor ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti masih menjadi andalan Indonesia. Apriani Siti Fadia berada di ranking ke-6 di bawah Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di sisi lain, kejuaraan bulu tangkis Malaysia Open akan dimulai pada 9 Januari mendatang. Seperti sebelumnya, turnamen ini akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Kejuaraan yang digelar sejak 1937 itu memiliki level yang termasuk tertinggi, yakni BWF Super 1000.